Tanpa sepengetahuan Himura di mana Alice sudah diculik Shangri-La. Himura sedang melakukan interogasi pada Sakamata. Persepsi pada dua pandangan yang berbeda. Sakamata melakukan pembunuhan terlebih orang-orang yang sudah jahat seperti organisasi Shangri-La Crusade karena dia ingin membuat sesuatu, yaitu kejahatan yang indah. Sedangkan Himura, dia juga menginginkan kejahatan indah. Maka dari itu dia menjadi konsultan kriminologis untuk mencari sesuatu dari kejahatan yang indah. Tapi tidak ada namanya kejahatan yang indah termasuk yang dilakukan Sakamata. Setelahnya, Himura keluar bertemu Akemi. Akemi, orang yang berhasil menangkap Sakamata dengan menggunakan ceramahnya saja. Tapi dia masih memikirkan para penjahat yang mempunyai niat membunuh tanpa alasan yang jelas seperti Sakamata. Di saat itu, Akemi menawarkan diri menjadi asisten Himura dengan tujuan memahami kegelapan pikiran manusia. Himura mengingatkan Akemi untuk tidak melakukan yang sama seperti Sakamata sebelumnya. Dia khawatir jika Akemi mengambil keputusan yang salah di dalam kondisi seperti itu lagi. Dan kemudian Himura menelpon Alice. Alice. Himura harus mencari keberadaan Alice, di mana tanpa dia tahu, orang-orang terpenting Himura lainnya, Toki dan Akemi juga dipantau oleh Shangri-La. Kita akan membahas sedikit tempat persembunyian Sanae. Rumah yang sudah tidak digunakan selama 4 tahun. Direkomendasikan oleh orang yang baru menjadi anggota Shangri-La bernama Saga. Terdapat ruang bawah tanah di mana posisi Alice berada di situ. Dan ada 5 orang anggota Shangri-La ada di rumah ini. Sekarang fokus ke Alice yang baru sadar setelah diculik. Sanae menemuinya. Alice menanyakan alasan kenapa dia diculik. Alice adalah Sandra Sanae. Dia menargetkan Himura. Sejak pertama kali bertemu Himura, Sanae ingin Himura berada di pihaknya. Dia ingin membangkitkan potensi sebenarnya dari Himura dengan jika membunuh Alice Arisugawa, maka Himura bisa melepaskan monster yang ada pada dirinya. Kemudian, Sanae menyuruh anggotanya bernama Anna untuk mengirim foto Alice menggunakan HP Alice kepada Himura. Dia tahu resiko polisi akan memajak GPS HP Alice, tapi itu adalah keinginannya. Saga terlihat tidak setuju melihat aksi Sanae dan Shangri-La. Dia diam-diam menemui Alice dan akan menghubungi polisi untuk menyelamatkan Alice. Sejak Himura menerima pesan dari Alice, kemungkinan GPS HP Alice akan dilacak polisi sekitar 1 jam. Maka ketika polisi dan Himura menemukan lokasi ini, Onizuka Ryuzo akan disuruh untuk mengeksekusi Alice. Onizuka Ryuzo, nama yang pernah disebut pada episode kedua pada kasus pria berperban, buronan yang sempat kabur dari kantor polisi. Tapi, di kantor polisi, Himura yang meminta Nabeshima untuk melacak HP Alice justru dihentikan oleh Biro Keamanan Publik. Mereka akan mengambil alih investigasi Shangri-La Crusade dan penculikan Alice. Tapi Nabeshima menolak. Dia memaksa untuk melakukan penyelidikan bersama. Kembali ke Alice, Saga ketahuan kalau diam-diam membawa alat perekam. Lalu dia juga diikat. Saga mengatakan tidak ada gunanya jika dia dibunuh. Dia hanyalah penulis yang kurang terkenal. Masuk ke Shangri-La hanya untuk mencari materi tulisan. Tujuan yang mempertaruhkan nyawa. Tapi Onizuka tidak peduli. Dia mengarahkan pistolnya pada Saga. Semua orang terkejut, termasuk para anggota Shangri-La. Tapi Saga mengulur waktu dengan meminta minum sebelum ditembak. Anna dan Joe akan mengambilnya. Di kantor polisi, lokasi GPS HP Alice sudah ditemukan berada di gedung Takekura. Dalam proses perjalanan mereka menuju gedung itu, di ruang bawah tanah, Saga sebenarnya diberikan pilihan oleh Sanae, dibunuh atau menjadi anggota Shangri-La sepenuhnya. Saga memilih menjadi anggota Shangri-La. Tapi pilihan itu tidak ada gunanya karena Saga tetap mati ketika meminum minuman yang dimintanya tadi. Minuman itu ternyata sudah beracun.
俺を騙しやがって。 Namun Onizuka merasa rencana ini tidak seperti semestinya. Dia kesal lalu mengarahkan pistolnya pada Alice. Pistol itu tidak ada isinya. Sanae dan Onizuka memang serius mengajak Saga menjadi anggota Sharingan. Onizuka mencurigai Anna dan Joe. Lalu dia mengikat Anna dan membuat pingsan Joe. Secara bersamaan, polisi dan Himura sudah sampai. Mereka terlalu lama menghabiskan waktu, jadi Sanae dan Onizuka kabur. Himura berhasil menyelamatkan Alice, hanya Anna dan Joe yang ditangkap di sini. Biro Keamanan Publik akan mengintegrasi Anna dan Joe, sedangkan Divisi 1 disuruh untuk menginvestigasi kematian Saga, siapa yang membunuhnya. Sebelum masuk kembali ke dalam, Alice memberitahu Himura. Sebelum Sanae kabur, Sanae menitipkan pesan kepada Himura melalui Alice. 私はあなたのそばにいる。 Saran menginvestigasi kematian Saga. Berdasarkan kejadian sebelumnya, yang mengambil minuman adalah Anna dan Joe. Sanae berada di posisi yang agak jauh dari Saga. Onizuka juga dari awal tidak ingin menembak Saga, yang dilakukannya hanya sebuah tes loyalitas. Dari apa yang diceritakan Alice tadi, ada sesuatu yang aneh menurut Himura. Anna dan Joe tidak tahu kalau Onizuka hanya mengetes Saga. Artinya mereka percaya kalau Saga akan dieksekusi. Jika seperti itu, kenapa Saga harus diracuni? Meskipun salah satunya mempunyai niat pribadi pada Saga, pelaku tidak perlu mengotori tangannya karena Saga akan ditembak oleh Onizuka. Alice pun mengingat kalau pada saat racun minuman bereaksi pada Saga, terlihat Anna dan Joe tampak terkejut. Lalu Saneshita datang untuk memberitahu dia menemukan tab milik Joe. Yasoda, tim forensik yang selalu membantu di sepanjang episode, dia akan menganalisa tab tersebut. Sekarang menanyai dua tersangka. Pertama adalah Anna. Dia tahu kalau Saga tidak akan dibunuh oleh Onizuka karena pistol itu tidak berisi peluru. Kesaksiannya bisa dipercaya karena Alice mencoba mengingat saat Onizuka mengarahkan pistolnya pada Saga. Anna tampak tidak terkejut. Seseorang bisa berakting terkejut dengan mudah, tapi tidak dengan sebaliknya. Dan Anna melanjutkan pada saat mengambil minuman, dia merasa Joe sengaja membuat botol minuman yang dipegangnya terjatuh. Sehingga botol minuman yang dipegang Joe bisa digunakan untuk Saga. Dan mungkin minuman itu dari awal sudah beracun. Masalahnya, Anna tidak tahu alasan Joe meracuni Saga. Karena setiap anggota Sharingan memiliki tujuan masing-masing bergabung ke sana. Anna hanya ingin mengikuti semua perintah, sedangkan Joe selalu mengatakan hal-hal ekstrim seperti siap mati untuk revolusi atau bersedia mati kapan saja. Tapi kesaksian Joe justru berbanding terbalik dengan Anna. Joe percaya Saga akan dieksekusi. Dia yang mengajukan diri untuk mengambil minuman untuk Saga sebagai permintaan terakhir dari Saga. Anna yang tidak diminta justru menyusul untuk ikut membantu. Dan yang menjatuhkan botol minuman Anna bukanlah Joe, tapi Anna itu sendiri yang sengaja menjatuhkannya. Joe memang bersedia mati kapan saja, tapi itu hanya untuk sebuah revolusi. Dia akan memilih bagaimana cara dia akan mati. Dua tersangka yang mempunyai alibi yang saling menyalahkan. Kemudian Yasoda sudah mendapatkan data dari tab milik Joe. Ditemukan Joe membeli obat-obatan di pasar gelap. Obat yang dibelinya adalah kloroform dan juga obat yang disebut tensi atau malaikat. Sebuah kode obat yang bisa membuat orang mati dalam tidurnya tanpa merasakan sakit. Mungkin obat itu dibeli Joe sebagai salah satu cara bagaimana dia memilih untuk mati. Himura meminta Alice untuk menjelaskan sekali lagi situasi saat kematian Saga. Pertama, Joe menuangkan minuman ke gelas yang dipegang Anna. Onizuka memerintahkan Joe untuk melepas ikatan Saga untuk bisa memegang gelas. Lalu dia meminumnya. Pada saat sekarat, Joe sempat mengatakan sesuatu. Tapi Himura meminta Alice untuk yakin apakah benar Joe mengatakan itu. Itu benar. Alice juga merasa aneh kenapa dia menggunakan kata aku, bukan kita. Himura sudah menemukan jawabannya. Lalu mereka berdua akan kembali menemui Joe. Meskipun data yang ditelusuri Joe tidak membeli obat-obatan seperti sianida,
Tapi dia membeli obat dengan sebutan tensi yang hampir sama dengan cyanida namun memiliki efek berkebalikan. Joe mengatakan obat itu hanya sebagai jimatnya saja. Dia merasa bisa melakukan misi apapun dengan obat itu sebagai jimat. Obat tensi atau obat malaikat membuat seseorang mati dengan tenang dalam tidurnya. Tapi bagaimana jika obat malaikat itu adalah obat iblis? Pada saat Saga meminta minuman sebagai permintaan terakhir sebelum dieksekusi, itu adalah kesempatan Joe untuk mengetes obat tensi tersebut. Tapi obat itu bukanlah obat tensi. Saga tidak tertidur. Obat itu langsung berefek ke Saga dan bereaksi seperti terkena cyanida. Saat Joe mengatakan itu, dia tidak mengatakan pada siapapun, tapi pada obat tersebut. Obat tensi yang dipegangnya sebagai jimat justru berisi cyanida. Joe pun akhirnya mengakui, Saga sebelumnya sudah bergabung menjadi anggota Sharingan. Kenapa dia harus diberikan pilihan kembali seolah Saga bukan menjadi anggota? Dia tidak terima Saga diberi tes kembali dalam bentuk eksekusi. Jadi dia memilih cara Saga untuk mati. Alice membantah omongan Joe dengan rasa marah. Saga saat itu diberikan dua pilihan dalam situasi yang sangat buruk. Dia memilih untuk hidup. Tidak ada yang bisa memilih bagaimana cara orang untuk mati. Yang dilakukan Joe adalah pembunuhan tidak berarti dan tidak masuk akal. Dan kasus pun selesai. Setelahnya sekaligus penutup, Himura diberi surat dari Sanae, menargetkan 3 wanita yang dekat dengan Himura, Akemi, Toki, dan Ono.